Proyek kereta api Makassar-Parepare menjadi tahap awal dari pengembangan Trans Sulawesi. Kereta api ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional, PSN, sesuai dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Saat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2023 lalu, rute yang beroperasi baru dari Stasiun Maros hingga Stasiun Garongkong. Namun, seiring waktu, stasiun-stasiun yang beroperasi terus bertambah. Keberadaan kereta api Trans Sulawesi ini tentunya membawa berkah bagi masyarakat lokal. Bahkan, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan sampai menyiapkan tempat khusus di setiap stasiun untuk usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, yang ingin menjajakan produknya. Di stasiun itu memang ada yang masyarakat untuk bisa melakukan berbagai macam usaha, tempat untuk UMKM. Ya, jadi UMKM ini nantinya akan disitulah beraktivitasnya masyarakat untuk ada penjualan-penjualan hasil-hasil ngopi-ngopi ke atau apa ya mungkin bisa dilakukan di stasiun itu sendiri. Ya, kalau kita berada di stasiun Maros, ini ada 2 lantai. Jadi untuk yang di atasnya itu adalah merupakan tempat UMKM. Jadi tempat untuk masyarakat ataupun siapa saja dan memenuhi kualifikasi, monggo silakan untuk berjualan di tempat itu sendiri. Kita lihat kan di atas ini kan masih agak terbuka. Di situ juga kita harus sediakan, di situ harus ada punya listriknya, harus punya airnya yang mengalir. Ya, biar mereka itu senang juga untuk beraktivitas ataupun berjualan di tempat itu di lantai 2 nantinya. Ya, memang semuanya itu ada 14 stasiun yang sudah terbangun. Tetapi yang pengoperasian kita sekarang itu baru 11 stasiun. Di mana di setiap di mana ada 11 stasiun itu ada beberapa tipe. Ada yang lantai 1, ada lantai 2 dan ada lantai 3. Ya, untuk yang kita berada di sini bisa untuk 10 UMKM. Nah, itu dalam desain kami. Di dalam desain kami kurang lebih 10 UMKM yang bisa masuk. Tetapi kami lihat juga, ya kan, kita memperbanyak UMKM, tapi aktivitas ataupun penumpang naik turun kan masih terbatas juga. Ya, ini karena mungkin pertama faktor sarana. Faktor sarana kita kan di sini kan baru 2 sarana, TS1 dan TS2. Ya, di mana dalam kemampuan untuk satu kereta itu 270. Ya, di dalam 270 ini kita pakai kuota juga. Dari stasiun awal mungkin lebih besar. Kita di sini mungkin kurang lebih 30. Seterusnya ada 20. Ya, jadi ya kurang lebih 30 ini, 30 orang. 30 penumpang yang bisa naik ke kereta. Nah, berapa sih yang nantinya yang kita pakai UMKM di sini? Kan kita kan harus ada perbandingan juga. Jangan UMKM-nya yang lebih banyak, penumpangnya hanya berapa orang yang naik turun penumpang nantinya. Nah, itu mereka juga pasti akan ada perhitungan juga. Jangan mereka datang ke sini, wah kita di sana rugi nantinya, nggak ada manfaatnya nantinya. Nah, itu kan bisa kita perhitungkan juga. Hingga kini, ada sekitar 300 UMKM yang mendaftar untuk berjualan. Hanya saja, mereka belum bisa menjajakan dagangannya lantaran masih menunggu aturan ataupun regulasi dari pusat. Terlebih, BPK Sulsel juga sangat mengutamakan legalitas dari setiap UMKM yang nantinya akan berjualan di stasiun-stasiun tersebut. Kita kan tidak sembarang juga untuk menerima masyarakat. Wah, jangan cuma hanya dia atas kertas legalitasnya ada, tetapi usahanya nggak ada. Nah, itu salah satunya. Animo masyarakat untuk mau berjualan itu banyak sekali. Di data kami itu kurang lebih ada 300 UMKM yang sudah masuk, tetapi satupun kami belum realisasikan untuk bisa mereka itu untuk berjualan. Karena apa? Karena kami juga dituntut untuk harus ada legalitas ataupun aturan ataupun regulasi untuk yang mereka yang masuk ini bagaimana nantinya. Nah, sebab di situ itu kan pasti akan ada terkait PNBP-nya. Ya, PNBP-nya kan kita kan mengatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016. Di situ kan mengatur
mengatur bagaimana untuk bisa mereka ini berkegiatan agar ada pendapatannya untuk kas negara. Peserta UMKM ini udah bergantian mereka ke kantor karena mereka melihat mungkin dari stasiun Mandai. Stasiun awal itu kan kurang lebih kami buka untuk penumpang di sana itu kurang lebih 70-80 penumpang. Ya, di sana kan pasti membludaknya penumpang yang turun maupun naik. Begitu juga yang di stasiun Garonggong. Di stasiun Garonggong itu kan banyak penumpang juga. Ya, itu yang stasiun yang terakhir lah, ya kan? Di stasiun awal, stasiun terakhir. Ya, di sana kan banyak penumpang yang memang membutuhkan mungkin minuman, makanan-makanan ringan. Nah, itu perputaran itu kan pasti akan ada. Kalau kita di sini mungkin ya kita buka mungkin 2 UMKM dulu, ya kan? Yang penting ada yang bisa bertransaksi kepada masyarakat. Mungkin capek-capek atau mungkin mau ingin minum. Tetapi legalitas, sekali lagi legalitas dari UMKM itu kami lihat dulu. Ya kan? Ya perlu kehati-hatian juga untuk memilih dari legalitas dari stasiun itu sendiri. Kehadiran kereta api penumpang di Sulawesi Selatan ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar kota dan kabupaten di provinsi tersebut. Sejak diresmikan pada Maret 2023 lalu, kereta api pertama di Sulawesi ini dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Ya memang dengan selesainya ataupun masih pembangunannya masih berlanjut, tetapi kita sudah operasikan ini untuk perkeretaapian di Sulawesi Selatan, memang untuk perekonomiannya sangat berdampak sekali ya. Ya terutama masyarakat yang ada di sekitar stasiun itu sendiri. Karena ini kan pertama sudah terkoneksi untuk jalan poros. Jalan poros ini kita lihat kan jalan poros yang jalan poros ke stasiun sudah ada. Ya termasuk Ramang-Ramang, Pangkajene. Ya ini kan dengan adanya itu tersambung jalan dari jalan poros, makanya mereka masyarakat kan secepatnya juga dan senang ya kan untuk bisa naik ataupun parkir kendaraannya sudah ada. Ya itu mereka senang dengan naik kereta api itu sendiri. Biar aman lah atau apa.